Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Kan ku nyatakan Tuhan, kan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku, Yesus penyelamatku, Yesus penyelamatku, Yesus penyelamatku. Haleluya. Haleluya. Selamat tahun baru buat kita semua. Hari ini menjadi hari yang spesial buat kita. Dari hari pertama di tahun 2021, kita boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman Tuhan, walaupun hanya melalui online, tapi tidak mengurangi sedikit pun hadirat Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini. Karena kita percaya Roh Kudus Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang, oleh waktu, bahkan oleh jarak. Dia ada di sini, dia juga ada bersama-sama dengan saudara pada saat yang ini, pada saat ini juga. Di tahun baru ini saya ingin mengajak saudara melihat satu kisah tentang seorang perempuan di Sunem. Kita bisa melihat, nanti kita akan baca 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 27. Itu berawal dari seorang perempuan Sunem yang selalu menjamu, melayani setiap kali Nabi Elisa datang. Dan setiap kali Nabi Elisa datang, setiap kali itu juga ia menyiapkan makanan buat Nabi Elisa. Dan kemudian dia berkata kepada suaminya, baiklah kita membuat kamar di atas yang terbuat dari batu, sehingga ketika hamba Tuhan Elisa datang, kita bukan hanya bisa memberi dia makan, tetapi juga memberikan dia tempat untuk beristirahat. Maka dibuatlah kamar dari batu, ditaruhnya meja, ditaruhnya tempat tidur, ditaruhnya lampu, begitu baik. Kalau hari ini mungkin kamar bintang 5 begitu. Dan akhirnya setiap kali Nabi Elisa datang, Nabi Elisa bukan hanya dijamu makan, tapi juga Nabi Elisa bisa meluangkan waktu beristirahat di kamar yang sudah disiapkan oleh perempuan Sunem ini. Dan pada satu kesempatan Elia bertanya kepada perempuan ini melalui bujangnya, apa sih yang dia butuhkan? Dan kemudian singkat cerita Elia berkata, tahun depan di hari yang sama, di waktu yang sama, engkau akan punya anak. Dan benar saudara, tahun berikutnya perempuan Sunem ini memperoleh anak. Setelah sekian tahun dia gak bisa punya anak karena mandul, karena kandungannya tertutup. Karena oleh kuasa Tuhan, Tuhan memberikan kepada perempuan Sunem ini, pada suami istri ini, seorang putra. Wow, senang sekali pasti perempuan ini, suaminya juga pasti senang. Karena akhirnya ada yang dapat mewarisi seluruh kekayaan yang dimiliki oleh suami istri. Tapi suatu kali ketika anak ini sedang ada di ladang bermain dan anak ini tiba-tiba berteriak sakit kepala dan kemudian jatuh dan kemudian didapati anak ini tidak lagi bernafas. Anak ini mati.
Anak ini langsung dibawa di kamar di mana biasanya Nabi Elisa singgah di sana, dan kemudian perempuan Sunem ini mengambil keledai dan kemudian mulaikan bangun perjalanan menuju ke Gunung Karmel di mana Nabi Elisa ada. Padahal sempat terjadi dialog dengan suaminya, ini bukan hari Sabat, kenapa kamu mesti pergi ke sana? Tapi kemudian perempuan ini berkeinginan kuat untuk tetap pergi berjumpa dengan abdi Allah tersebut. Nah, sekarang kita lihat ayat 26, 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 26. Ketika perempuan itu sampai dan kemudian larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya. Ini Nabi Elisa menyuruh bujangnya. Larilah menyongsong dia, menyongsong perempuan Sunem itu, dan katakanlah kepadanya, selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu, selamat. Saya ingin baca dalam terjemahan bahasa Inggris. And say to her, is it well with you? Is it well with your husband? It is well with the child? And she answered, it is well. Saya ingin bicara saat ini tentang it is well. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman ini tentang it is well, saya ingin mengajak semua kita sama-sama mendengar pujian yang akan disampaikan oleh Ibu Linda Rundengan, It is well.
is well. Selamat, bahasa Indonesia bilang. Baik-baik saja. It is well. Pertanyaan yang jawaban yang sepertinya kontra dengan keadaan yang sebenarnya. Pada saat dia berkata it is well, anaknya sudah mati. Pada saat dia berkata it is well, suaminya sebenarnya sedang meragukan tentang keberadaan abdi Allah. Pada saat dia berkata it is well, sebenarnya jauh di dalam hatinya ada kekecewaan. Tapi dia memberanikan diri untuk tetap berkata, it is well. Ini baik, tetap baik. Saya yakin kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi besok tanggal 2 Januari. Apa yang akan terjadi minggu depan, bulan depan. Saya ingat tahun lalu, ya, setelah selesai ibadah 1 Januari di tempat ini, tiba-tiba semua jemaat disibukkan dengan banjir. Tapi masih nggak kita bisa bilang, sekalipun keadaannya tidak baik, sekalipun yang kita alami kadang-kadang gak masuk di akal, gak seperti yang kita harapkan, masih gak kita bisa berkata, it is well. Saudara, mari kita belajar sama-sama apa yang membuat wanita ini tetap bisa berkata, it is well. Dari apa yang kita lihat dari kisah perempuan Sunem ini, paling tidak kita menemukan ada 3 poin, 3 titik penting ya, yang important point, titik penting yang benar-benar setiap level, mungkin saya sebut 3 level yang membuat kita harusnya memiliki ketiga level ini, membuat kita akhirnya sekalipun keadaannya tidak baik ataupun baik, kita masih tetap berkata, it is well. Selamat, aku baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja. Hal yang pertama, saudara, yang dimiliki oleh wanita ini adalah sebuah kesadaran. Ini penting sekali, saudara. Sadar bahwa hidup adalah anugerah. Semua kita harus menyadari apapun yang kita alami, bahkan diri kita sendiri, diri saudara sendiri, adalah sebuah anugerah. Sebuah pemberian yang datang dari Tuhan. Apa yang bisa kita banggakan dari diri kita? Tidak ada, saudara, karena kita mempercayai semuanya anugerah. Kesadaran itu artinya lebih mengenal siapa sesungguhnya kita. Siapa sebenarnya kita. Apa sebenarnya hidup yang saudara dan saya miliki. Sehingga pada saat situasi yang tidak baik sekalipun datang menimpa kita ataupun suasana yang berkelimpahan tidak akan pernah membuat kita menjadi sombong atau menjadi arogan dengan semua keadaan yang kita miliki, tidak. Tapi justru makin menyadarkan kita, it is well. Semua karena anugerah Tuhan, karena hidup ini adalah anugerah Tuhan. Sekalipun kita terpuruk dalam keadaan yang tidak baik, masih nggak kita bisa bilang it is well. Saya teringat dengan pengalaman yang dialami oleh Ayub. 10 anaknya mati. Semua hartanya hilang. Tak tersisa sedikit pun. Istrinya mengajak Ayub untuk mengutuki Tuhan. Tapi yang luar biasa, Ayub tetap berkata dalam Ayub pasal 1, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kalau kita sadar bahwa hidup ini hanyalah pemberian, hanyalah anugerah, apapun yang kita alami, semua karena Tuhan. Kekayaan yang besar, Ayub sebagai orang terkaya, dicatat sebagai orang terkaya di timur. Sekalipun dia menjadi orang terkaya di timur, dia tetap percaya semua adalah anugerah Tuhan. Dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku akan kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Harus ada kesadaran dalam diri kita. Saya berharap sepanjang tahun 2021, jangan sampai kita hilang kesadaran. Kesadaran bahwa hidup yang saudara dan saya miliki, semua karena anugerah Tuhan. Saya perlu katakan ini karena saya yakin ada beberapa di antara saudara yang mendengarkan renungan pagi hari ini
akan diberkati Tuhan secara luar biasa. Katakan amin. Tapi pada saat saudara diberkati, ingat, semua karena anugerah Tuhan. Tapi ada juga di antara saudara yang saat mendengar ini, yang sedang mendengarkan khotbah saya ini, mungkin tidak mengalami kemajuan, mungkin cenderung stagnan, atau mungkin ada sebagian yang harus hilang. Kalaupun itu terjadi, percayalah, hidup adalah anugerah Tuhan. Saya ingin mengajak saudara melihat apa yang dikatakan oleh Yakobus pasal 1. Yakobus berkata bahwa Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan, Tuhan tidak pernah memberikan masalah. Tapi ayat 17, ayat 18, perhatikan apa kata Yakobus. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Daripadanya tidak ada bayang-bayang perubahan. Tidak ada perubahan atau bayang-bayang karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita, saudara dan saya, oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hal yang pertama harus kita sadar bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Kalau kita bisa melewati 2020 dan akhirnya hari ini, 1 Januari kita bisa ada di sini, itu karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, saya yakin kita nggak bisa mampu melewati tahun 2020. Semua karena anugerah Tuhan. Ini yang harus dimiliki oleh setiap kita. Sadarlah, semua yang kita miliki, semua yang kita dapat, bahkan semua yang harusnya hilang juga dari diri kita. Semua karena anugerah Tuhan. Kesadaran untuk tetap meyakini bahwa semua hidup adalah anugerah Tuhan harus benar-benar melekat di dalam diri saudara dan saya. Sepanjang tahun yang berjalan ini, apapun yang terjadi, tetaplah sadar hidupmu adalah anugerah Tuhan. Yang kedua, apa yang membuat wanita ini bisa berkata, it is well, ini baik-baik saja. Karena yang kedua, saudara, wanita ini mengalami sebuah proses. Proses, kata kuncinya adalah proses. Proses untuk menjadi dewasa. Saya yakin, saya percaya semua yang terjadi dalam hidup kita, di dalamnya ada maksud Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara akhirnya dewasa. Kembali ke Yakobus ayat yang kita baca tadi, ayat 18. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Kita menjadi anak sulung dari antara semua ciptaannya. Itu yang menjadi keinginan Tuhan, saudara menjadi dewasa, menjadi matang. Apa yang dialami oleh perempuan Sunem ini menunjukkan bahwa ia sudah menjadi matang, ia sudah menjadi dewasa. Dia tidak langsung bersungut-sungut atau dia tidak langsung mengeluh. Tapi ketika dia tahu ada musibah, dia tahu ada masalah besar, dia tahu anaknya sakit dan sekarang anaknya mati, dia tahu kepada siapa dia harus datang. Dan dia datang kepada abdi Allah yang merupakan wakil Tuhan. Dia tahu kepada siapa dia datang. Saudara, ciri orang dewasa, dia tahu kepada siapa dia harus datang. Kalau saudara menghadapi tantangan, pergumulan, masalah, saudara jangan pernah sekali-sekali datang kepada orang lain. Saudara sedang mengalami kekecewaan, kekesalan, kemarahan, jangan sekali-sekali saudara datang ke Facebook. Sekali-sekali ke WhatsApp, ya, mau mengumbar kecewaan saudara, mengumbar kekesalan saudara. No, itu bukan Kristen yang dewasa. Kristen yang dewasa adalah dia tahu benar kepada siapa dia harus datang. Dia tahu benar ketika hidup kita bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan akan menjadikan kehidupan orang yang mengandalkan Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak akan layu daunnya. Apa saja yang dibuat oleh anak-anak Tuhan yang bersandar dan mengandalkan Tuhan, pasti berhasil. Hari ini
ketika kita masuk di tahun 2021, kita harus sudah menjadi Kristen yang dewasa. Tandanya apa? Selalu datang kepada Tuhan. Kalau kita selalu datang kepada Tuhan, itu yang akan menjadikan kita orang-orang yang mampu berkata, it is well. Selamat. Aku baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja. Oh, semuanya luar biasa. It is well. Kita nggak akan pernah lari dari masalah. Kita nggak akan pernah kecewa. Kita nggak akan pernah meninggalkan Tuhan. Orang yang Kristen dewasa ketika ada masalah sedikit nggak mungkin dia akan ambil cuti gereja. Orang yang Kristen dewasa nggak mungkin kemudian libur dulu gereja. No, orang Kristen dewasa tetap datang kepada Tuhan. Apalagi dalam masa-masa kritis, dalam critical situation yang saudara hadapi. Justru membuat saudara makin hari makin dekat dengan Tuhan. Itu Kristen yang dewasa. Akhirnya saudara, kita tidak akan pernah yang dewasa tidak akan pernah merasa kecewa dengan apapun yang kita terima. Kembali ke kisah Ayub. Ekstrim sekali loh apa yang dialami oleh Ayub. Tapi apa kata Ayub kepada istrinya? Masakan kita hanya menerima yang baik tetapi yang tidak baik tidak? Ayub ingin mengajarkan sesuatu, jadi dewasa dong. Kalau saudara mau yang baik mulu, berkat mulu, begitu menghadapi pencobaan langsung tinggalkan Tuhan. Begitu menghadapi masalah langsung tinggalkan Tuhan. Tersinggung sedikit langsung pindah gereja gitu. Ya, habis orangnya tuh mukanya, habis gue didiamin, enggak ini gue tinggal aja. Halo, itu bukan Kristen yang dewasa. Kalau saudara tersinggung sedikit ya, saudara harusnya dihargai, dihormati kok. Saudara kok nggak dapat penghargaan, nggak dapat penghormatan, itu namanya saudara tersinggung. Saudara belum dewasa loh. Dan ini saya mau beritahu, apa yang terjadi di tahun 2020 adalah masa kemurnian, masa-masa gereja Tuhan mengalami pemurnian. Kita ini benar-benar dimurnikan. Saudara nggak dewasa, saudara kan tertinggal dan akan ditinggalkan. Maka saudara harus benar-benar dewasa. Orang yang dewasa itu saudara mengizinkan proses terjadi dalam hidupnya. Karena tidak mungkin sebuah level atau tingkat kedewasaan itu terjadi dalam kehidupan seseorang tanpa sebuah proses, tanpa sebuah ujian, tanpa sebuah tantangan. Kita akan naik level kalau kita sudah melewati proses, sudah melewati apa yang disebut dengan ujian. Kalau tahun 2020 menjadi tahun ujian bagi setiap kita, harusnya tahun ini, tahun 2021 menjadi tahun di mana kita naik ke level yang lebih baik, yang lebih tinggi. Dan itu yang harusnya menjadi bagian, menjadi milik setiap saudara dan saya. Proses itu harus terjadi. Wanita ini sebenarnya, perempuan Sunem ini benar-benar mengalami kekecewaan yang dalam, itu terungkap. Waktu dia bertemu dengan Nabi Elisa dan dia bilang, aku gak pernah minta loh, kamu yang kasih. Sampai dia bilang jangan kasih PHP dong. Pengharapan apa tuh? Harapan palsu ya, PHP. Jangan kasih PHP, itu Alkitab bilang loh. Itu ungkapan bahwa sebenarnya dia kecewa, tapi dia tahu hanya kepada Tuhan sajalah. Ya, tempat yang paling tepat untuk dia datang. Kristen yang dewasa selalu tahu di mana dia harus lari ketika masalah datang. Kristen yang dewasa dia harus tahu di mana tempat yang terbaik harus datang. Kita memberikan banyak catatan tentang orang-orang yang punya tempat yang tepat selalu kuat di dalamnya. Daniel, tempat yang tepat adalah datang ke tingkat atas rumah Tuhan. 3 kali sehari seperti yang biasa dia lakukan. Dia menghampiri Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tempat yang tepat adalah dekat dengan Tuhan. Menikmati suasana surga. Menikmati hadirat Tuhan. Tempat yang tepat buat saudara juga buat saya. Adalah mencari hadirat Tuhan. Di situ akan terlihat bahwa sebenarnya saudara dan saya
sudah dewasa. Perempuan Sunem ini tahu tempat yang tepat harus naik ke Gunung Karmel. Menemui Nabi Elisa. Hari ini Tuhan mengingatkan kembali kepada kita. Tempat yang tepat bagi saudara dan saya. Ketika pencobaan datang, ketika masalah datang. Lari naik ke gunungnya Tuhan. Bertemulah dengan Tuhan. Nikmatilah hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan. Dalam hadirat Tuhan ada pemulihan. Yang ketiga, yang membuat wanita ini bisa berkata, it is well. Yang kedua karena dia tahu siapa Tuhannya. Hal yang ketiga saudara yang benar-benar harus kita miliki. Selain kesadaran, selain kedewasaan. Yang ketiga adalah pengenalan akan Tuhan. Harusnya setiap masalah yang kita hadapi harus membuat kita lebih kenal siapa Tuhan kita. Karena seringkali Tuhan justru hadir, Tuhan justru ditemukan justru di tengah-tengah masalah. Saya ingat Hananya, Mizael, Azaria. Di mana mereka ketemu Tuhan? Bukan di luar perapian yang menyala-nyala. Bukan, tapi mereka bertemu dengan Tuhan. Mereka bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Mereka bisa tahu dengan Tuhan. Bahkan bisa mengalami Tuhan lebih dalam ketika mereka memberanikan diri. Terus masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Mereka tidak lari, mereka masuk ke dalam perapian menyala-nyala. Karena apa? Mereka tahu benar di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah api yang menyala-nyala. Justru di sana mereka akan mengenal, mereka akan berjumpa dengan Tuhan. Jangan pernah melihat masalah itu sebagai masalah. Tapi lihatlah masalah itu sebagai sebuah opportunity, sebuah kesempatan untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Kembali ke cerita Ayub. Saya selalu khotbahkan ini berulang-ulang di tahun 2020. Justru di tengah-tengah masalah. Ayub 42 ayat 2 berkata, aku tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Haleluya. Kalau kita tahu Tuhan kita sanggup melakukan segala sesuatu. Kalau kita tahu Tuhan kita selalu punya rencana yang terbaik dan rencananya gak pernah gagal. Apapun yang saudara alami nanti, saudara berkata, it is well. It is well. Apapun yang kita hadapi selama tahun 2020. Hari ini sama-sama kita berdiri di hadapan Tuhan dan berkata, it is well. It is well. Lagu ini adalah lagu dari sebuah kisah nyata dari si penulis lagu ini. Yaitu Horatio Spafford. Beliau adalah seorang yang kaya raya dari Chicago. Kaya sekali. Tapi pada satu waktu dalam hidupnya, dia mengalami kebangkrutan. Hancur usahanya, hancur bisnisnya. Sampai akhirnya pada satu waktu usahanya, pabriknya terbakar. Bersamaan dengan pada waktu Chicago mengalami kebakaran yang hebat. Tahun 18 something. Pada saat mengalami kebakaran yang hebat tersebut, dia ingin coba menolong supaya istrinya bisa mengikuti sebuah rangkaian ibadah yang dipimpin oleh D.L. Moody. Hamba Tuhan yang dipakai Tuhan waktu itu. Maka berangkatlah istrinya bersama 4 anaknya untuk mengunjungi KKR tersebut. Dalam perjalanan lewat kapal, kemudian kapal yang ditumpangi itu bertabrakan dengan kapal yang lain sehingga hancur kapal tersebut. Gak ada kabar. Sampai kemudian dia mendapatkan telegram dari istrinya yang bernama Anna. Save alone. Selamat sendiri. Karena kemudian 4 anaknya mati. Tewas. Ini sebuah keterpurukan yang luar biasa. Luar biasa. Akhirnya dia harus mengunjungi kemudian istrinya. Dan setelah dia mengunjungi istrinya, diajak kembali istrinya melewati Laut Atlantik. Dan di perjalanan Atlantik itu, lagu ini muncul. Mereka harus menabur bunga di tengah laut.
Karena semuanya udah gak ada. Anaknya, 4 anaknya harus mati, meninggal, tewas. Kemudian lagu ini muncul. It is well, it is well in my soul. Saya mau ajak kita semua di tahun ini. Pastikan apapun yang kita alami, berkatkah itu? Atau kita diizinkan Tuhan untuk menguji, melihat kesadaran kita. Proses pengenalan kita. Apapun yang kita alami. Sepanjang tahun 2021 ini. Dari 1 Januari hari ini sampai nanti 31 Desember 2021. Bahasa yang tetap keluar dari mulut kita. It is well. Karena akhirnya saudara setelah peristiwa itu. Si penulis Stamford ini mengalami pemulihan Tuhan secara luar biasa. Dia kembali diberkati Tuhan. Sama halnya kisahnya dengan apa yang dialami oleh Ayub. Ayub mengalami keterpurukan yang luar biasa. Tapi bukan berarti Tuhan lupa akan janjinya. Tuhan tidak mau menggenapi apa yang dia janjikan. Tuhan gagal melakukan rencananya. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Hari ini sama-sama taruh di hati kita. It is well. Aku selamat. Aku baik-baik saja. Hari ini saudara sedang mengalami sakit penyakit. Aku baik-baik saja. Ada yang mengikuti tayangan ini ada di rumah sakit hari ini. Tetap katakan, it is well, aku baik-baik saja. Atau saudara sedang diisolasi karena corona, katakan di hatimu, it is well. Ya aku baik-baik saja, aku selamat saja. Karena kemudian dari kisah perempuan Sunem ini, Elisa datang ke rumah perempuan tersebut. Elisa menemui mayat dari anaknya tersebut. Dan kemudian kita tahu singkat cerita, mujizat terjadi. Anak yang sudah mati kemudian bangkit kembali. Sekali lagi, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tahun ini yakinkan dirimu, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Apapun yang saudara dan saya hadapi, sama-sama kita katakan, it is well, it is well. Aku baik-baik saja, aku akan tetap selamat, aku tetap akan ditolong oleh Tuhan. Karena Tuhanku, Tuhan juru selamat. Yang spesialis untuk menyelamatkan kita dalam keadaan apapun juga. Tuhan menolong kita menjadikan tahun 2021 adalah tahun yang baik buat saudara juga buat saya. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati kita semua dengan limpah. Amin. Mari kita teduhkan hati kita, sama-sama kita datang kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, meminta biar kiranya Tuhan menyembuhkan, memulihkan, dan mengangkat kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih Tuhan. Bapak, 1 tahun sudah kami lewati. Ada banyak hal yang tidak pernah kami duga, kami alami. Bahkan hal-hal yang sulit telah kami lewati. Bahkan keadaan yang terpuruk sekalipun telah kami lewati. Dan kalau kami boleh ada sampai hari ini, di hari pertama di tahun yang baru ini, kami mau katakan kepadamu ya Tuhan, it is well. Kami oke, kami baik-baik saja. Karena kami tahu hidup adalah anugerah. Kami sadar ini semua proses yang harus kami jalani. Dan akhirnya membuat kami semakin hari, semakin mengenal siapa Engkau sesungguhnya. Terima kasih ya Tuhan buat tahun-tahun, khususnya tahun 2020 yang telah kami lewati. Kami memberkati tahun ini dalam nama Yesus. Ini adalah tahun berkat bagi kami. Ini adalah tahun promosi bagi kami. Ini adalah tahun di mana Engkau menyatakan bahwa Engkau Allah Jehovah Jireh, Allah yang mengadakan dari tidak ada menjadi ada.
Inilah tahun di mana kami akan terus naik dan tidak turun. Inilah tahun di mana Engkau menyatakan janjimu untuk menjadikan kami kepala bukan ekor. Dan kami percaya bagimu tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, engkau sanggup berperkara, dan engkau sanggup melakukan keajaiban demi keajaiban. Sejak hari pertama di tahun 2021 sampai hari terakhir 31 Desember tahun 2021 kami akan tetap melihat keajaiban Tuhan. Karena sepanjang tahun ini adalah tahun yang akan dipenuhi dengan keajaiban Tuhan. Bahkan nanti ketika kami masuk di tahun 2020 kami akan bersyukur karena Engkau akan membuat kami naik lagi pada level yang lebih baik dari sebelumnya. Berkati semua umat-Mu yang mendengarkan, semua yang mengikuti kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kiranya kuasa Tuhan yang semakin hari semakin sempurna memberkati setiap kami, pribadi lepas pribadi. Ini doa dan syukur kami. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, imamat yang rajani umat kepunyaan Allah, sahabat-sahabat Kristus, pahlawan yang gagah berani. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan sekarang. Mari angkat kedua belah tanganmu menengadah ke surga dan terimalah berkat, penuh berkat, curahan berkat. Berkat jasmani dan berkat rohani, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang, pertolongan, kekuatan dari Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, persekutuan, penghiburan, sukacita, bahkan karunia-karunia kuasa Roh Kudus menuntun, memimpin, menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel. Allahku besertaku, namanya disebut Immanuel, namanya disebut Immanuel, namanya disebut Immanuel. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sampai ketemu di ibadah yang berikutnya di minggu yang pertama di awal tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati.